Halo teman-teman semua. Selamat datang di Tripod Tertuin Podcast. Podcastnya siapa? Podcastnya OSIS Mantis. Dan bersama aku Kaisa Naila dari kelas 11 MIPA 3. Dan aku Naila Andini dari kelas 12 MIPA 4. Dan di depan kita nih Kak, udah ada narasumber yang tepat buat podcast kita kali ini. Boleh dong narasumber untuk memperkenalkan dirinya? Halo semuanya, perkenalkan aku Agnes dari kelas 11 IPS 2. Halo, salam kenal Agnes. Halo Agnes. Jadi kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai nih mengenai pemanfaatan teknologi dalam suatu usaha. Nah, narasumber kita ini sedang menjalankan suatu usaha teman-teman. Boleh dong Agnes kasih tahu kita nih kamu sedang menjalankan usaha apa? Kalau untuk sekarang ini sih aku lagi jualan usaha kecil-kecilan gitu Kak, kayak jual aksesoris manik-manik. Biasanya bisa langsung dicek di akun Instagram dan TikTok aku kan @kanes_bling, atau bisa juga langsung ke stand aku setiap sorenya jam 4 sore di Gang Damai Cilayu. Tutupnya sampai jam berapa? Biasanya tutup 6:30. Setiap hari tuh? Iya. Terus produk yang kamu jual tuh gelang cincin kayak gitu lah? Iya, bener banget. Ini ada contoh strap yang aku bawa. Coba mau lihat dong. Bagus ya Nes? Lucu. Kayaknya Kamu nih kira-kira dalam membuat ini tuh ada nggak sih teknik-teknik yang kamu terapkan? Kalau untuk tekniknya sendiri itu mungkin butuh ketelitian aja sih Kak. Benar-benar harus teliti dalam bikinnya dan butuh kesabaran. Pernah nggak kayak misalnya nih udah buat nih udah bagus-bagus terus bisa copot? Pernah, itu sering banget. Udah tinggal ngikat terus malah jadi copot, akhirnya ngulang dari awal lagi. Terus karena kita kan udah hidup nih dari zaman teknologi gitu. Menurut kamu dalam usaha yang kamu buat nih ada nggak sih hubungannya dengan teknologi? Kayak apa yang teknologi itu berperan dalam usaha kamu? Oh, kalau untuk teknologi itu sangat berperan penting sih di jualan aku ini, karena dengan adanya teknologi aku jadi bisa berpromosi dagangan aku lewat Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Bener sih, karena kita kan sekarang udah hidup di zaman yang apa-apa teknologi ya, Nes. Jadi kayak pasti kita menggunakan semua sosmed kita untuk setiap harinya. Kalau sosmed tuh kamu ada nggak sosmednya buat promosi gitu? Apa tadi? Pakai Instagram dan TikTok sih biasanya. Sama tuh, yang namanya? Iya. Ceritain dong selama kamu melakukan usaha ini kesan dan pesan kamu dalam melakukan usaha tuh apa aja? Kalau untuk kesan dan pesannya sendiri itu, kalau dibilang capek itu pasti, tapi karena dilakuinnya dengan niat dan optimis itu, jadi rasa capeknya tuh nggak kerasa banget. Ya, karena dagangan ini tuh bisa bikin aku jadi ngerasa kalau kita tuh jadi payah sendiri. jadi bangga sendiri. Setuju sih, soalnya kan aku salah satu anggota OSIS ya. Di Semantis itu Sekbid 9. Sekbid 6, maaf. Nah, di situ kan proker utamanya itu danusan. Jadi aku tuh sama teman-teman aku kayak buat makanan. Capek sih, cuma seneng karena banyak orang yang bisa cobain juga dagangan danusan kita. Iya, benar banget. Senang banget kalau dengar respon dari pembeli yang suka sama produk yang kita buat sih. Ada nggak sih Nes kayak pengalaman buruk atau baik ya dalam berjualan? Kalau pengalaman baiknya sendiri sih tuh ada. Waktu itu SMA 7 ngadain acara ngangkat tema ngejualin produk yang orang lain jual. Lokal gitu. Ya, jadi temen aku ini ngajak aku kerjasama pakai produk aku, dan itu lumayan banyak orderannya. Kalau pengalaman buruknya sendiri sih, ada customer yang mau custom, tapi udah di custom pas udah mau dibuat dia malah cancel, terus nanti seminggu kemudian ngechat mesen lagi tapi di cancel lagi. Itu banyak kayak gitu? Bukan banyak, tapi ada orang yang sering banget begitu. Satu orang. Iya. Pertanyaan terakhir nih untuk menutup podcast kita kali ini, tips-tips untuk memulai usaha nih, untuk kamu apa? Kalau untuk tipsnya mungkin yang pertama, yang paling utama itu kita harus punya niat dan tujuan yang pasti sih Kak. Kalau kita nggak punya tujuan yang pasti kita bakal berhenti di tengah-tengah jalan dan nggak bakal sampai selesai. Benar sih, karena niat besar itu modal awal kita buat berwirausaha ya teman-teman, biar semuanya terjalankan dengan baik dan lancar. Nah, keren banget kan narasumber kita kali ini. Tepuk tangan buat Anes.
tidak terasa kita sudah di ujung podcast kita kali ini. Terima kasih untuk Agnes sudah mau menjadi narasumber untuk podcast kali ini, dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendengarkan podcast kita. Semoga bisa mendapatkan manfaat untuk kita semua. Bye.